Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membaca satu kitab lagi yang bernama Lailatul Qadar, Fadluha wa Alamatuha wa ma yustahabbu fi'luhu fiha, di mana kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus yang dikenal dengan Sa'ad. Lailatul Qadri, Fadluha wa Alamatuha wa ma yustahabbu fi'luhu fiha, di mana kitab ini akan fokus pada pembahasan tentang Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, dan juga apa yang dianjurkan untuk diamalkan atau dilakukan di malam Lailatul Qadar. Jam' wa tertib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus, di mana kitab ini dikumpulkan dan ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus Al-Mulaqab bis Sa'ad. Nah, mungkin kita langsung membaca muqaddimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Pendahuluan. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikrami wal fadli wal in'am. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dzil jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, wal fadli wal in'am, serta karunia dan zat pemberi nikmat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kirami. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairil anam, sebaik-baik manusia, wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, serta kepada keluarga dan sahabatnya yang mulia dan penuh kebaikan, al-bararah al-kiram. Amma ba'd, adapun setelah basmalah dan alhamdulillah, inna min khasaisi syahri ramadhan lailatan, inna min khasaisi syahri ramadhan lailatan azimatan tud'a lailatul qadri. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu adalah adanya satu malam yang agung, Lailah Azimah, tud'a Lailatul Qadri, yang mana malam tersebut itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar, allati anzalallahu fi sya'niha suratan kamilatan tusamma al-qadruh, di mana Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan malam ini itu menurunkan satu surah khusus tentang malam Lailatul Qadar, yaitu nama surahnya adalah surah Al-Qadr. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah tersebut berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, pada malam itu turunlah para malaikat dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Allah Subhanahu wa taala
Mereka turun untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, di mana mereka para malaikat ini mengucapkan salam, membawa keselamatan, dalam artian mengucapkan salam. Ini sebagian tafsir dari apa yang kita bahas kemarin. Dan malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Thumma anzala fi sya'niha awaila suratid Dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat-ayat di awal surah Ad-Dukhan yang bercerita tentang malam tersebut, mengenai malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kamilah yang akan memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut itu diputuskan segala urusan. Dan itu nanti akan ada penjelasan khusus tentang malam tersebut. Misalnya akan ditentukan ajal, rizki, ila akhirih. Thumma qala al-musannifu wa annahu lamma qasurat a'maru hadhihi al-ummati an a'maril umamis sabiqati. Ketika umur umat ini, umat Nabi Muhammad maksudnya, itu lebih pendek dibandingkan umur umat-umat sebelumnya, haitsu asbahat a'maruhum tatarawahu bainas sittina was sab'ina wa qalilun man yatajawazu dzalika. Di mana usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalilun man yatajawazu dzalik, dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui itu. Jadi kadang ada yang 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah, ada yang 30 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalil. Jadi sedikit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi dari umur 70 tahun ini. Jadi yang nyampe umur 190 ini sedikit. Jadi yang banyak ini mabainas sittin wasab'in, antara 70 dan 60 dan 70. Kama akhbara as-sadiqul masduq, seperti hadis yang telah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Nabi SAW meriwayatkan hadis bahwasanya, menjelaskan bahwasanya umur umatku ini antara mabainas sittin was sab'in. Maka karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah pendek, awadahum rabbuhum bi umurin ukhar katsiratun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan dari umur yang sangat pendek ini dengan banyak hal. Minha manahahum hadhil lailah. Di antaranya adalah pemberian malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar pada mereka. Lailatun ikhtassaha Allahu azza wa jalla min bainil layali. Suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dari malam-malam lainnya. Lailatul ibadah fiha hiya khairun min ibadati alfi syahrin. Malam di mana ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi ibadah satu kali saja di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan ini setara dengan berapa tahun? Wahiyya tusawi min umril insani
tusawi min umril insan 83 sanatan wa 4 ashhurin. Nah, di mana itu setara dengan umur manusia selama 83 tahun dan 4 bulan. 83 sanatan. Ini 83. 83 sanah, 83 tahun. Wa 4 ashhur dan 4 bulan. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau misalkan dia hanya dalam takdir dia umurnya hanya 20 tahun misalkan, kalau dia bisa memanfaatkan malam ini, dia serius beribadah, maka bisa sampai umur orang yang sudah mencapai tahunan atau puluhan tahun ini. Subhanallah. Tasmiyatu Lailatul Qadri bihadzal ismi. Penamaan Lailatul Qadar dengan nama ini. Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang penamaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Qala ba'dul ulama'i summiyat Lailatul Qadri bidzalikal ismi atau summiyat Lailatul Qadri bihadzal ismi. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar dinamakan demikian. Awalan, yang pertama, summiyat Lailatul Qadri atau summiyat Lailatul Qadri ala makna annaha Lailatul Qada'i wal Hukm. Pertama, itu dinamakan Lailatul Qadar karena memiliki makna sebagai malam ketetapan dan keputusan, ya, karena di malam itu ditetapkan dan diputuskan rizki, ya, dan juga ini si fulan akan haji, dan seterusnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fa fi al-Qurtubi qala Mujahidun fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr qala Lailatul Qadri wal ma'na Lailatul Taqdir. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu Mujahid berkata, Mujahid berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar itu? Nah, kata beliau, al-makna Lailatul Taqdir. Maksud dalam ayat tersebut adalah malam ketetapan dan malam penentuan. Oleh karenanya dikatakan Lailatul Qadar. Ini hanya satu pendapat saja, ya. Sumiyat bidzalika lianna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sanatil qabilati. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu pada malam tersebut itu menetapkan segala urusan yang Allah kehendaki hingga malam yang sama pada tahun berikutnya. Jadi 1 tahun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ditentukan? Min amril mauti wal ajali wal rizqi wa ghairi dzalik. Termasuk di dalamnya adalah ketetapan tentang perkara kematian, wal ajal, ya, umur, wal rizq, rezeki, wa ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Tsaniyan wa qila aydan, juga dikatakan ala annaha Lailatul Tadbir. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qila aidan annaha Lailatul Tadbir. Lailatul Tadbir dikatakan juga bahwa malam itu adalah malam pengaturan urusan. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha azza wa jalla yuqaddiru fi lailatul qadri ma yakunu fi kulli tilkas sanah. Misalnya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan
pada malam Lailatul Qadar segala sesuatu yang akan terjadi selama setahun penuh. Apa yang akan terjadi itu ditakdir, ditentukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Kemudian wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur wa hum arba'atun minal malaikah. Kemudian Allah setelah menetapkan hal tersebut menyerahkan ketetapan itu kepada para malaikat yang mana tugas mereka adalah mengatur urusan. Nah, siapa mereka? Wa hum arba'atun minal malaikah. Ada 4 malaikat. Israfil, wa Mikail, wa Azrail, wa Jibril alaihimussalam. Ya, apa saja yang ditetapkan? Mim matarin, hujan, ya perkara hujan, wa rizqin, masalah rezeki, wa apa nih? Ihya'in, ya. Tentang masalah kehidupan. Oh, ini si bulan akan ada nih. Wa imatatin, ya, masalah kematian. Wa yu'ayyidu hadza, dan ini semua didukung hadzal makna ma jaa fi suratid Dukhan. Makna ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ad-Dukhan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan yang penuh hikmah. Amram min indina inna kunna mursilin, sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya inna kunna mursilin, sungguhnya kami adalah yang mengutus para utusan. Subhanallah. Amran min indina inna kunna mursilin. Mursilinahum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Wa qad ikhtara hadha at-ta'lila amatul fuqaha. Mayoritas ulama fikih memilih pendapat ini sebagai penjelasan yang lebih kuat. Wa ila hadza dhahaba habrul ummah wa turjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini juga pendapat ini juga diambil oleh Abdullah bin Abbas. Beliau dijuluki dengan habrul ummah dan turjumanul Quran. Salisan, yang ketiga, wa qila aydan bitasmiyatiha bihadzal ismi qala Mujahid ibn Jubair. Qala Mujahid ibn Jubair. Salisan, ketiga, wa qila aidan bitasmiyatiha bihadzal ism. Ada juga pendapat lain tentang penamaan malam ini. Qala Mujahid ibn Jubair Lailatul Qadri Lailatul Hukm. Mujahid bin Jubair berkata, Lailatul Qadar adalah malam ketetapan dan keputusan. Faqala rajulun lil Hasan al-Basri, ada seorang laki-laki berkata pada Hasan al-Basri, ara'aita lailatal qadri fi kulli Ramadan hiya? Jadi dia berkata pada Hasan al-Basri, apakah Lailatul Qadar itu terjadi di setiap bulan Ramadan? Apa jawaban dari Hasan al-Basri? Qala na'am, ya. Wallahi alladzi la ilaha illahu, ini perkataan Hasan al-Basri, wallahi alladzi la ilaha illahu innaha la fi kulli Ramadan wa innaha la lailatul qadri. Wa innaha la lailatul qadri. Iya. Wa innaha la lailatul qadri fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wallahi alladzi la ilaha illahu, kata Hasan al-Basri, iya, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, innaha la fi kulli Ramadan, bahwasanya malam itu ada di setiap Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan pasti ada malam Lailatul Qadar. Wa innaha la Lailatul Qadar, dan sungguh itu adalah Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di mana di malam itu segala urusan yang penuh hikmah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fiha yaqdillahu kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila misliha. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal, amal, dan juga rezeki hingga malam yang sama di tahun berikutnya. Berarti 1 tahun penuh ya. Wa bimithlihi qala Sa'id ibnu Juwairin rahimahullahu taala. Wa mithli qala wa bimithli qawlihi, dan seperti yang dikatakan oleh Hasan Basri, Sa'id ibn Jubair juga mengatakan hal yang serupa. Rabi'an, yang keempat. Ini banyak sekali nih kaulnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qila ma'naha lailatul syarafi wal 'azamah. Dikatakan juga bahwa makna Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan dan keagungan. Malam kemuliaan dan keagungan. Kemuliaan wal 'azamah, keagungan. Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, di mana hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'at tafkhimi laha fi qawlihi azza wa jalla wa ma adrak, serta pengagungannya dalam firman Allah, wa ma adraka, dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar. Jadi lafaz wa ma adraka ini menunjukkan akan keagungan malam tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan pada hakikatnya. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini istifham yang keluar dari makna aslinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya ma adrak, bukan. Padahal ma ini kan istifham. Jadi di sini tujuannya untuk mengagungkan malam tersebut. Seperti al-haqqah mal haqqah. Al-haqqatu mal haqqah. Apa itu haqqah? Ini mengagungkan akan hal tersebut. Wa ma adraka wa hadza syaraf. Jadi menunjukkan akan keagungan malam tersebut. Wa hadza syarafu imma ay yarji'a ila fa'ilil khairi fiha, ay anna man ata bit ta'ati fiha sara dza qadarin wa syaraf. Jadi kemuliaan ini, kenapa malam Lailatul Qadar ini memiliki kemuliaan? Apa yang maksud kemuliaan di sini? Kata beliau, hadza syaraf, kemuliaan ini itu bisa merujuk kepada orang yang melakukan kebaikan di malam itu. Artinya apa? Artinya annaman ata bi ta'ati fiha sara dza qadarin wa syarafin. Ya. Bahwa siapapun yang melakukan ketaatan, kebaikan di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang pertama. Jadi kemuliaannya bisa merujuk pada orang yang melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian bisa juga bermakna yang kedua, wa imma yarji'u ila al-fi'li li'anna at-ta'ata fiha aktsaru thawaban wa arja qabulan. Atau bisa juga merujuk kepada amal perbuatan itu sendiri. Kalau tadi yang mengerjakan, kalau sekarang yang dikerjakan itu sendiri. Karena ketaatan di malam itu lebih tepat dan lebih besar. Wa aktsar sawaban. Lebih besar harapannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamisan, banyak banget nih. Waqilah, dikatakan sumiyat bidzalika li'anna Allah ta'ala anzala fiha kitaban dza qadarin. Dikatakan juga bahwa malam ini dinamakan malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia di dalamnya. Malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an yang punya qadar, punya kedudukan. Ya. Biwasitati malakin dzi qadarin. Diturunkan melalui malaikat yang mulia.
ala rasulin dzi qadarin, diturunkan kepada rasul seorang utusan yang mulia. Wa ikhtussat biha ummatun dzatu qadarin, dan malam ini hanya dikhususkan bagi umat yang memiliki kemuliaan. Siapa umat tersebut? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya punya qadar, malam punya qadar, Allah qadar. Jadi dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Au annal Qur'ana qad unzila kulluhu ila as-sama'i fi Lailatul Qadri min syahri Ramadan. Min syahri Ramadan. Atau karena seluruh Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, di malam Ramadan. Di bulan Ramadan, afwan. Di bulan Ramadan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ubainatim minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad itu berkata berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa kata al-Imam al-Haddad? Fa'arrafana subhanahu annahu anzala al-Qur'ana fi Ramadana thumma innahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khususi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, telah memberitahu kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Kemudian summa innahu anzalahu fi lailatul qadar. Kemudian secara khusus Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi dari itu kita tahu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian kata Allah secara khusus menyebutkan bahwasanya malam tersebut, di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an. Wa hadzal inzalu minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Penurunan ini terjadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.